Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Majelis Ilmu HCI yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Suara saya jelas? Jelas ibu-ibu ya. Baik, ini minggu depan ibu-ibu kita ketemu lagi, minggu depan Jumat keempat ya. Minggu depan Jumat keempat, jangan lupa ibu-ibu siapkan saja pertanyaan karena minggu depan itu adalah jadwal Jalasamunah ya, kita tanya jawab bebas. Oke, ada baiknya ibu-ibu bawa kertas dari rumah untuk ditanyakan. Kalau mampu saya jawab, kalau nggak mampu saya jadikan PR ya. Tapi karena minggu depan itu adalah tanya jawab, hari ini kita masuk materi saja. Materi yang ringan-ringan saja, nggak usah berat-berat. Belum saya sampaikan di sini. Saya akan menyampaikan al-amalus shaghir wa jazaa'ul akbar. Amalan yang kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Amalnya kecil tapi pahalanya besar. Mau? Tapi sulit diamalkan. Enggak, gampang diamalkan. Amal kecil pahalanya besar. Jadi saya sering bilang kepada jemaah, hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Enggak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu dia tahu titik nadi untuk beramal, sehingga dia tahu di mana tempat-tempat mustajab, akhirnya dia berdoa di tempat mustajab, dia ngerti cara berdoa yang benar sehingga doanya mustajab, dia ngerti waktu-waktu mustajab doa sehingga dia bisa berdoa dengan lebih baik. Jadi orang-orang yang berilmu itu kalau dia ibadah dengan ilmu, itu walaupun amalnya kecil tapi bisa berkualitas loh di mata Allah. Itulah luar biasanya orang-orang kalau punya ilmu pengetahuan. Dia beda banget. Makanya ada dalil fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang-orang yang beribadah tapi tanpa ilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Itu luar biasa. Tapi orang yang beramal dengan ilmu itu jumlahnya sedikit saja. Kenapa saya katakan sedikit? Karena ada dalil bada'a islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil gharaba. Islam ini datang dalam kondisi asing, selama-lamanya Islam ini akan asing. Siapakah mereka orang asing ya Rasulullah? Hum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang yang berbuat baik saat yang lain itu lupa dengan kebaikan. Jadi kita berharap kita jadi orang-orang yang sedikit, ibu-ibu ya. Jadi jangan jadi orang kebanyakan. Kebanyakan orang suka macam-macam, kita satu macam aja. Kebanyakan orang suka marah-marah, kita nggak usah marah. Kebanyakan orang cenderung memikirkan apa kata orang tentang dia, kita tenang-tenang aja. Kebanyakan orang malas, kita juga malas, tapi bedanya kita tetap mengerjakan. Jadi jadilah orang-orang yang asing. Orang-orang yang sedikit, itulah al-ghuraba. Dulu waktu saya masih muda, saya sering ditanya sama teman saya, Nel kamu pengen jadi apa sih? Saya bilang al-ghuraba. Ghuraba itu adalah orang-orang asing, orang-orang yang sedikit.
Kebanyakan orang misalnya menyombongkan dirinya, kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kebanyakan orang misalnya senang tidak suka menengok orang senang, kita senang menengok orang senang. Jadi jadilah al-ghuraba, orang-orang yang sedikit. Makanya pengajian itu nggak penting banyak, karena orang Islam yang beribadah benar-benar itu memang sedikit. Kalau pengajian banyak itu malah aneh, ya, karena pada dalilnya adalah orang-orang yang senang dengan agama Islam itu sedikit. Dia kalau banyak, dia bagaikan buih di lautan. Nah, makanya rajin-rajinlah datang ke pengajian HCI ini. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, tapi betul-betul belajar dan mengamalkan biar tidak seperti buih di lautan. Oke? Nah, kita lanjutkan. Apa amalan kecil tapi pahalanya besar? Kalau ibu check out ini, ibu amalkan, wah mantap bu. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nama lainnya adalah sholat fajar. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Kapan dilakukan sholat fajar? Sholat fajar itu adalah kapan? Sesudah adzan sebelum subuh. Sholat fajar itu adalah sholat qabliyah. Sama aja bendanya, benda. Qabliyah subuh itulah sholat fajar. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Posisinya setelah adzan sebelum sholat subuh. Nah, itu atau antara azan dan iqamah. Cuma gini, kalau ibu sholatnya di masjid, maka posisi fajar itu adalah antara azan dan iqamah. Tapi kalau ibu sholatnya di rumah, yang penting setelah adzan sebelum sholat subuh. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya di Pekanbaru azan jam 5 kurang 5. Ibu bangun jam 5 lewat 15. Orang udah pulang dari masjid dah. Ibu baru terbangun goyang-goyang baru. Iya kan? Harus masuk arwah lah. Arwahnya masih di luar. Belum terkumpul nyawa lagi. Nah, maka ibu akan melakukan sholat fajar berarti kan di rumah. Jam 5 lewat 15. Itu boleh selagi masih ada waktu subuh. Jadi pengertian sholat sunat fajar itu bukan sholat antara azan dan iqamah. Tapi sholat fajar itu adalah sholat setelah adzan sebelum sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuh, ibu masih bisa lakukan sholat sunat fajar. Niatnya bagaimana? Niatnya terserah. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat lillahi ta'ala. Atau sengaja aku sholat sunat qabliyah 2 rakaat lillahi ta'ala. Sama. Coba ini jangan ditinggal, karena saat sholat fajar itu doa-doa kita mustajab. Ya, doa-doa kita mustajab. Saat kita melakukan namanya sholat sunat fajar. Nah, jadi 2 rakaat sebelum subuh. Makanya kalau mau tahu iman seseorang, lihatlah dia di waktu subuh. Kalau di waktu subuhnya dia bangun, berarti dia memang orang beriman. Tengok subuhnya aja. Nah, tapi kalau bangun subuhnya banyak di belakang saya, depan. Hah? Tapi kalau kalau bangun subuhnya itu terlambat, boleh nggak kita sholat fajar? Boleh? Kalau subuhnya sudah habis? Kalau tertidur waktu subuhnya sudah habis masih boleh fajar? Masih boleh fajar? Tidak boleh lagi. Jadi kalau waktu subuh udah habis, ibu fokus dengan melakukan sholat subuh aja. Tunggu. Subuh itu habisnya jam berapa, Ustazah? Hah? Oke, bentar ya. Banyak di belakang saya nih. Ah, bentar. Melebar. Enggak apa-apa, Kak. Apa tadi pertanyaannya? Subuh itu suara jelas? Jelas. Nah, udah rasa di dana buatan ya, sepoi-sepoi. Subuh itu waktunya adalah sampai munculnya fajar sodik. Kapan itu fajar sodik? Saat cahaya merah muncul dari langit. Belum terang tapi udah ada cahaya merah.
Kalau ibu keluar, ibu udah tengok ada cahaya merah, itu sudah habis waktu subuh. Jadi kalau udah ada cahaya merah di atas langit, ibu fokus dengan sholat subuh aja. Ibu jangan lagi fokus dengan sholat qobliyah. Karena subuh itu dia wajib, udah nggak bisa lagi qobliyah atau sholat fajar. Toh waktunya udah habis. Karena sholat fajar itu adalah sholat sebelum fajar datang. Kalau udah fajar mana bisa lagi? Apa beda sholat fajar, sholat syuruk dengan duha? Kalau sholat fajar, matahari belum muncul. Itulah dia sebelum adzan, setelah adzan, sebelum subuh. Oke? Apa bedanya dengan Isra? Isra itu adalah matahari muncul belum panas. 6.20, 6.23. Apa bedanya dengan duha? Matahari muncul sudah panas. Ya, jam tujuan lah. Tapi untuk jam beda sih setiap daerah ya. Yang mana? Sholat Isra di rumah boleh. Bukan berarti nggak boleh. Satu-satunya sholat yang mesti di masjid atau di musola itu cuma tahiyatul masjid. Selebihnya boleh di rumah. Cuman kalau sholat Isra-nya dilakukan di rumah, nanti ibu nggak dapat pahala haji umroh. Kalau ibu mau dapat pahala haji umroh, sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai datang waktu syuruk, sholat syuruk 2 rakaat, sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat, sunnah atas kulillahi ta'ala, baru ibu dapat fakaan nama umrotan. Pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Udah clear fajar? Posisinya kapan sholat fajar? Setelah adzan, sebelum subuh. 5:15 untuk wilayah Pekanbaru masih bisa sholat fajar? Masih. Sholat fajar bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuh. Kalau waktu subuh sudah lewat, sudah mulai terang, terbangun tetap sholat. Tapi tetap berdosa kalau lalai. Dan jangan lagi sholat qobliyah. Fajar dengan qobliyah itu sama. Sama juga itu bendanya. Dengan rawatib sama. Jadi rawatib itu ada 2. Rawatib qobliyah dengan rawatib ba'diyah. Rawatib ba'diyah sebelum sholat, rawatib qobliyah sebelum, ba'diyah setelah. Jadi kalau untuk sholat fajar itu berarti rawatib qobliyah. Jangan tinggal itu, orang itu imannya dihitung saat subuh. Jadi kalau masih telat-telat bangun subuh, itu bukan ciri orang beriman kecuali dia lupa. Jadi gini, subuh itu memang kita harus berusaha untuk bangun. Caranya gimana? Kalau udah terbiasa, alhamdulillah. Kalau belum terbiasa, letak alarm di atas lemari. Kan saya udah sering bilang, jangan di belakang bantal alarmnya. Hidup dia nanti, cus, mati. Nah, letakkan alarm tuh segede gambreng bunyinya, letaknya atas lemari. Sakit hati. Sakit hati berjalan. Baru kita terbangun tuh. Nah itu ya, jadi saya pengen betul ya. Apa sih yang dipengenkan dari seorang ustadz dan ustazah dimanapun? Pasti pengen kita semua lebih baik. Ya, maka kalau ibu-ibu amalkan ini, jangan tinggal sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Doa di jadwal itu insya Allah mustajab. Ya. Kadang-kadang kita kan pengen subuhnya nggak mau telat. Jadi setelah sholat fajar tuh, kadang langsung dilakukan subuh, baru setelah itu berdoa. Mana bagus setelah fajar berdoa dulu, baru sholat subuh berdoa lagi. Ustazah, mana bagus sholat fajar doa dulu, baru subuh doa lagi, atau digabung? Itu terserah aja. Yang penting ketika ibu udah melakukan sholat fajar, itu doa ibu mustajab walaupun ada jeda. Habis fajar misalnya, maaf ya, ibu ngasih makan cucu dulu misalnya. Baru ibu sholat subuh karena cucunya nangis. Kan gak apa-apa ditunda untuk hal-hal seperti itu. Setelah itu baru ibu doa. Itu tetap mustajab doanya. Karena zikir dan doa itu dia bukan bagian dari rukun sholat. Jadi semua sholat sunnah, misalnya tengah malam ibu sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, digabung dulu ujungnya baru doa, atau setiap sholat berdoa, itu terserah sudah. Gak ada masalah itu. Oke? Clear? Tentang si fajar? Si fajar. Silakan. Orang sudah apa?
Oh, di masjid? Oh, nggak bisa. Nggak bisa kita sudah sholat subuh kita sudah. Nggak bisa. Orang sudah adzan di masjid, sudah sedang iqomah, kita baru datang. Boleh nggak kita sholat subuh dulu ikut jemaah, lalu setelah itu sholat fajar? Nggak bisa. Nggak bisa lagi. Kecuali ibu sholat fajar dulu di rumah, baru ibu ke masjid. Masbu nggak apa-apa. Nah itu baru boleh. Masbu bisa. Masbu tetap dapat 27 derajat. Cuman kalau masbu jangan lari-lari ke masjid. Kalau lari-lari ke masjid itu makruh. Oh, nggak boleh lari-lari ke masjid. Ibu telat datang ke masjid, ibu lari-lari ke masjid, nggak boleh, itu makruh. Allah tak suka itu. Jalan biasa aja, walaupun ibu di Mekah Madinah nggak boleh lari-lari. Allah tak suka orang yang memaksakan diri dalam ibadah. Nanti malah pas mau ngos-ngosan tak ada baca lagi Al-Fatihah. Nah, iya nggak boleh. Jangan lari-lari ke masjid, tetap dapat 27 derajat kok. Oke, sholat fajar itu dia. Niatnya sengaja aku sholat fajar 2 rakaat sunnah atas kulillahi ta'ala, atau sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atas kulillahi ta'ala, terserah. Yang penting itu juga mereknya. Satu Nela Luki. Sama-sama kece. Oke? Nah, dah. Clear sholat fajar? Clear? Oke, yang kedua, amal kecil pahalanya besar. Yang pertama tadi adalah sholat fajar. Yang kedua adalah sedekah di subuh hari. Oke. Saya jelasin secara detail ya. Kalau ragu boleh tanya. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Kita coba detail ya. Gini Bu. Sedekah subuh itu intinya adalah sedekah sebelum terbit terang. Sedekah sebelum fajar sodik. Sedekah sebelum matahari cahaya merah ada di langit. Kenapa ini mereknya sedekah subuh? Berdasarkan hadis, di waktu subuh wayanzulunal malaikah. Malaikat itu turun ke permukaan bumi, ada 2 malaikat. Malaikat pertama mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari agar dilapangkan rezekinya dan ditenangkan batinnya. Malaikat yang kedua itu berdoa, maka celakalah orang-orang yang bakhil. Oleh karena itu, ustadz ustazah selalu mensyiarkan sedekah subuh. Sedekah sebelum fajar sodik. Sedekah sebelum terang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hukumnya sedekah subuh? Hukumnya tetap sunnah. Jadi maksud saya begini, sebelum saya sampaikan tutorialnya, jangan sampai ibu menganggap, udah lewat subuh dah, nggak usah sedekah lagi. Nggak gitu. Dia kan ada sedekah di hari biasa, ada sedekah di tempat yang paling utama. Itulah di subuh hari. Ya, ibu boleh ibu boleh menikah di hari biasa, boleh menikah di hari Jumat, tapi tentu lebih baik di hari Jumat. Ibu boleh keramas di hari kapanpun, tapi lebih baik keramas di hari Jumat. Karena Jumat itu hari yang lebih utama untuk bersih-bersih. Jadi kalau ibu keramasnya sekali seminggu, Jumat aja. Nah, enggak ya. Nah, artinya kalau kita sedekah subuh, bukan berarti kita nggak boleh sedekah di siang hari. Cuman sedekah subuh itu kalau ibu amalkan dahsyat. Nih saya sampaikan. Kan saya udah pernah sampaikan kemarin di sini. Mana lebih baik? Ibu sedekah setiap bulan 60.000 sekali sebulan atau 2.000 setiap hari. Jumlahnya sama? Sama. Tapi kualitasnya berbeda. Dengan kita sering sedekah subuh, itu membiasakan diri kita memberi. Memberi harus dilatih. Kalau nggak dilatih payah. Makanya letak uang tuh di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa aja. Letak dalam hati, uang keluar, sakit hati. Jadi kenapa harus sedekah tiap hari? Supaya melatih diri kita memberi. Memberi. Pertanyaannya, kapan, ke siapa kita ngasihnya? Sedekah subuh ini, dia bukan ibadah wajib. Kalau bukan ibadah wajib, regulasinya tidak susah. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak ada. Ibu boleh jalan ke masjid, nengok pemulung, maaf ya. Tengok pemulung misalnya, maaf ya. Tengok pemulung, kasih sama dia duit 2.000. Atau ibu nyampe masjid,
Ibu kasih masukan ke kotak amal masjid. Nah, pertanyaan tadi Ibu adalah, ke kotak amal masjid itu bagusnya sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh? Sama, kan batasnya jangan sampai fajar sodik. Paham nih? Boleh aja. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau saya nggak bisa sedekah subuh ke masjid? Saya nggak ke masjid, boleh titip sama suami, asal jangan sama mantan. Oh iya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, suami juga nggak ke masjid karena suami belum hijrah. Saya juga nggak ke masjid karena saya haid. Dan saya juga jangan ke masjid, saya punya anak kecil. Ya udah, siapkan di rumah celengan. Dan memang harus dikerjakan di subuh hari. Ambil duit, masuk. Ambil duit, masuk. Ingat Bu, kasih masukkan aja dulu ke dalam celengan itu. Boleh nggak dirapel memberikannya? Boleh? Boleh Ibu berikan di hari Jumat? Nanti dapat Jumat barokah? Ya, boleh Ibu kasih ke boleh di hari Jumat, boleh sekali sebulan. Tapi saran saya setiap Jumat lah. Ya, setiap Jumat. Dikasih ke siapa? Ini kan pertanyaannya, nih jamaah ini suka detil banget nih pertanyaannya. Dikasih siapa? Sedekah subuh itu bukan zakat. Jadi nggak ada ketentuan mau dikasih ke siapa. Ke siapapun boleh. Ke orang tua boleh, ke non muslim boleh, ke fakir miskin boleh, ke teman boleh, ke masjid boleh. Yang tidak boleh itu untuk kurban. Kurban jauh beda dengan sedekah. Dia dua syariat yang berbeda. Tapi kalau dikasih ke anak yatim boleh, ke Jumat barokah boleh, ke sumbangan pengajian boleh, ke bakul Jumat boleh, nggak ada masalah. Ya, Anda perlu Ibu susah-susah nyari orang susah misalnya. Nah, itu boleh sedekah subuh. Nah, kemudian regulasi selanjutnya adalah, kalau bisa saya kasih masukan, sedekah subuh jangan berubah-ubah nominalnya. Kan pernah saya sampaikan tuh, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Kenapa saya minta jangan berubah-ubah? Tapi ini saya yang bilang ya, ini bukan hadis. Jadi tidak harus. Karena ibadah itu perlu jaga mental. Mentality itu harus dijaga. Karena konsisten itu susah. Saya takutnya, Ibu 2000. Lalu suatu ketika Ibu 10.000 masukin. Besoknya 20.000, besoknya lagi Ibu akan bilang, Anda usah lagi sedekah subuh hari ini, kan kemarin udah 10.000, gitu nanti. Jadi nggak konsisten lagi dia. Nah, itu yang maksud saya adalah menjaga mental. Jadi 2000 dulu, atau 1000 dulu, terserah, atau 5.000 dulu, lakukan selama 40 hari dulu. 40 hari biasanya Ibu udah konsisten itu. Ibadah kalau belum 40 hari belum istiqomah. Butuh waktu 40 hari istiqomah. Apa ciri-ciri istiqomah? Risau hati kita kalau kita tinggalkan. Itu aja ciri-cirinya istiqomah. Biar nggak payah-payah kita memahami agama Islam ini, itu aja. Risau hati kita kalau kita tinggalkan, berarti si istiqomah udah datang tuh. Si istiqomah. Nah, untuk istiqomah itu butuh waktu 40 hari. Jadi maksud saya gini, 40 hari pertama ambil nominal kecil aja. Ini kan kalau saya cuma ceramah teori susah diamalkan. Makanya kita langsung implementatif nih. 2000 sampai 40 hari. Jangan ditambah sampai konsisten. Kalau udah konsisten nanti kan Ibu udah terbiasa ngasih tiap hari. Pas Ibu nggak ngasih, Ibu akan risau walaupun Ibu lagi malas. Istiqomah bukan berarti nggak malas. Istiqomah itu risau ditinggalkan, tetap mengerjakan walaupun malas. Misalnya nih, Ibu tahajud, pengen belajar tahajud tiap malam. Lakukan tiap hari. Lagi haid tetap bangun. Jangan haid tidur. Mulainya payah. Misalnya aku pokoknya pengen tahajud jam 4 subuh. Kan azan subuh jam 5 ya di Pekanbaru. Jam 4 masih bisa? Wah, bangun tuh. Waktu haid tetap bangun. Bisa sholawat, bisa al-fatihah, bisa doa, bisa zikir-zikir. Sampai 40 hari. Nanti hari ke-41 Ibu malas, saya yakin Ibu tetap bangun. Karena Ibu udah risau meninggalkannya. Istiqomah bukan berarti nggak males. Istiqomah itu males tapi tetap mengerjakan. Ya kan? Saya dakwah 19 tahun. Apakah nggak males? Males juga. Cuma bedanya saya tetap kerjakan. Jadi malas tuh nggak apa-apa doh. Yang penting tetap kerjakan. Apa rumus istiqomah? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun.
Up and down. Waktu dia up kerjakan, waktu dia down paksakan. Segampang itu. Waktu dia up kerjakan, waktu dia down tetap kerjakan atau paksakan. The power of terpaksa. Nah, jadi 2000 sampai ibu terbiasa. Sampai kapan? Sampai sudah otomatis kita mengerjakannya. Kalau kita sudah otomatis mengerjakannya, ibu mau masuk kamar mandi, ibu mikir nggak? Oh, aku ngambil Pepsodent dulu, diputer, dimasukkan, gosok gigi, kan nggak mikir kan? Langsung kan masuk ke kamar mandi otomatis. Sampai nanti sedekahnya seotomatis itu. Sedekah subuhnya. Coba rasakan 2 minggu aja dulu, sedekah subuh dengan uang yang sedikit, itu Masya Allah. Makanya saya bilang jangan ibadah tuh terlalu banyak-banyak. Apa sih yang sering saya bilang? Kita nggak perlu semangat untuk ibadah. Ustazah gimana cara sholat duha? Supaya semangat? Nggak usah semangat. Nggak perlu itu semangat. Kerjakan aja lah. Semangat atau enggak, kerjakan aja. Konsisten. Oke? Nah, yang pertama apa tadi? Fajar. Itu sampai jam 11 ya kayaknya. Oke, satu lagi aja ya. Nanti barangkali ada mau tanya jawab. Yang kedua adalah sedekah subuh hari. Itu amal kecil pahala besar. Yang ketiga yang banyak kita remehkan adalah mengucapkan salam. Sholat fajar, sedekah di subuh hari, mengucapkan salam. Itu salam tuh sebentar, cus. Tapi coba lihat pahalanya. Coba ya. Kita tahu ada dalil yang mengatakan, saya coba detail nih tentang salam nih. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita. Saya nggak ngerti, kata orang ada nggak karma dalam Islam? Saya nggak terlalu ngerti apa itu karma. Tapi yang jelas itu dalil. In ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali pada kita. Berbuat jahat, kembali pada kita. Makanya kalau ada jemaah nanya, Ustazah ada orang jahat sama saya, dizoliminya saya bilang abaikan saja. Ibu jangan pikirkan itu, fokus ibadah, jadi istri yang benar, jadi anak yang benar, jadi ibu yang benar. Oh enak aja Ustazah. Ibu caranya gimana? Caranya ibu maafkan aja dia, ibu kerjakan sesuatu yang menjadi tugas ibu. Nanti siapa yang membalasnya? Tenang aja, Allah yang akan balas dia. Dosa kita yang balas. Karena kalau ibu sibuk membalas, nanti ibu lupa untuk sholat fajar. Semua itu udah selesai sama Allah ya. Lupa sujud sawi. Oke, paham ya? Nah, jadi mengucapkan salam itu maknanya luar biasa. Coba ya, saya kasih tahu jawaban salam terpanjang untuk jamaah HCI. Jadi gini, kita coba artikan nanti. Kalau saya bilang Assalamualaikum, ibu jawabnya apa? Minimal sampai warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya jawab Assalamualaikum warahmatullah, ibu jawab? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau saya jawab, saya bilang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ibu jawab? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wa maghfirah. Nanti artinya kita bahas. Wa maghfirah. Coba semua. Lagi. Wa maghfirah. Lagi. Wa maghfirah. Lagi. Wa maghfirah. Waridwanu. Waridwan. Lagi. Waridwan. Lagi. Waridwan. Bukan warid tapi do. Warid jangan kol-kolah. Waridwanu. Waridwan. Wa maghfiratu waridwanu. Wa maghfiratu waridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu waridwan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu waridwan. Apa makna salam? Coba. Saya misalnya ucapkan salam nih. Bu, Assalamualaikum Bu. Apa maknanya? Sederhananya seperti ini. Bu, keselamatan untuk ibu. Kalau ibu ingin ditipu orang, ibu tetap selamat, gak jadi. Kalau ibu ingin disihir orang, ibu tetap selamat, gak jadi.
Kalau ibu ingin dihipnotis orang, nggak jadi. Selamat ibu. Ingin tabrakan, nggak usah, nggak jadi. Selamat ibu. Ibu ingin ditipu orang, nggak jadi. Selamatlah ibu. Itu loh maknanya. Salam tuh luar biasa dan Islam punya itu. Assalamualaikum, keselamatan atas ibu. Kalau ibu dizolimin orang, selamatlah ibu. Kalau ibu disakiti orang, selamatlah ibu. Kalau ada orang yang ingin menjatuhkan ibu, selamatlah ibu. Assalamualaikum, selamatlah atas ibu. Itu luar biasa. Jangan diremehkan itu. Warahmatullah. Allah cintai ibu. Allah cintai ibu. Allah cintai ibu. Manusia aja mencintai kita, kita senang, betul? Manusia, kamu kok bisa sayang sih sama aku gitu kan? Waktu muda-muda dulu kan? Atau sekarang masih gitu? Masih ya? Ya, dicintai manusia aja bangganya luar biasa. Apalagi Allah yang mencintai. Innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai akan senantiasa mematuhi orang yang dicintainya. Kalau Allah sayang sama kita, apa yang kita pengen Allah kasih. Allah nggak pengen kita kenapa-napa. Itulah kalau udah dicintai Allah. Makanya kalau mau dicintai Allah, pepeti Allah. Pepeti Allah, ambil perhatian Allah. Caranya gimana? Rajin ibadah, sholat malam, rajin ke masjid. Masuk masjid tadi baca doa nggak? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Nanti zuhur ke masjid lagi, sayangilah aku ya Allah. Asar ke masjid lagi, sayangilah aku ya Allah. Maghrib ke masjid lagi, sayangilah aku ya Allah. Kira-kira bakal sayang nggak? Nah, itulah PDKT sama Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Kan kemarin suami ibu gitu kan? Ibu cuek kan? Sayangilah aku. Tolonglah. Diantarin lagi makanan. Sayangilah aku. Lama-lama sayang kan? Walaupun sekarang enggak. Enggak ya, tetap ya. Nah gitu ya. Disayangi Allah lah. Kemudian wa barakatuh. Keberkahan Allah untukmu. Apa itu berkah? Berkah adalah tenang hati kita. Apapun kondisi nasib kita. Kalau ibu sedang diuji, Allah tenangkan ibu. Kalau ibu sedang dizolimin, Allah tenangkan ibu. Kalau ibu sedang susah, Allah tenangkan ibu. Itulah berkah. Berkah itu tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Wa maghfirah, Allah ampunilah dosamu. Wa ridwan, masuk surga ridwanlah engkau. Masya Allah. Ingat, kalau kita doakan orang, akan kembali doa kepada diri kita. Maka jangan doakan orang yang jelek-jelek. Kalau kita doakan orang jelek, cepat meninggal lah kau. Nanti kita cepat meninggal. Jadi kalau mau doakan orang, ya Allah, itu ada orang zalim ya Allah. Tunjukkan kepada dia yang benar adalah benar, yang salah dan adalah salah. Dia bukan jahat ya Allah, tapi dia cuma belum kenal dengan saya. Tidak ada orang jahat di dunia ini, yang ada tuh orang tak paham. Karena ilmunya kurang, makanya dia zalim. Karena nggak ngerti dengan hukum Allah, nggak ngerti tentang neraka, makanya dia zalim. Tapi kalau dia takut dengan neraka, dia nggak akan zalim itu. Ya, jadi itu ya. Jadi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas engkau, kasih sayang Allah atas engkau, berkahlah hidupmu, tenanglah hidupmu. Jadi salam itu luar biasa. Tapi kalau bahasa Indonesia kan susah. Ya, tapi kalau bahasa Arab insya Allah gampang. Jadi suka-sukalah mengucapkan salam. Saya kalau mau keluar rumah, Mak, saya pergi Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang sepatu baru satu. Mak, pergi Mak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka mobil. Mak, pergi Mak. Assalamualaikum. Nanti buka kaca, Ma, pergi Ma, Assalamualaikum. Salam terus Ma, ada Mama ya. Dari tadi nggak selesai. Ma, maksudnya biar banyak doa ya Ma, gitu kan. Gitu ya, oke. Nah, amalkan 3 ini aja. Semoga ada perubahan, kita lebih tenang, lebih baik, lebih berkah ke depan. Salat fajar, sedekah subuh, sering-sering mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita siap salat di masjid, kita bersalam-salaman dengan teman kita ini. Apakah kita membacakan salawat atau lebih panjang yang begini? Ustazah, saya bersalaman. Apakah bersalaman itu salawat? Bersalam itu disunahkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau saya tambah barakallahu lak. Barakallah. Berkah Allah untukmu. Tenanglah hatimu apapun kondisi nasibmu sekarang kawan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallah. Barakallah. Tenanglah hatimu apapun kondisi nasibmu. Barakallah. Itu maknanya. Berkah. Yang kita carikan dalam hidup ini berkah. Banyak orang hidupnya mapan, tak tenang juga hidupnya. Bahkan ada orang tak ada masalah pun risau. Nah, aku risau. Ngapa kamu risau? Risau aja nyoh.
Masalahnya apa? Nggak tahu. Risau-risau aja. Loh, kok nggak ada masalah risau? Nggak tahu. Sedih aja. Masalahnya apa? Nggak ada kok masalah dong. Coba bayangkan. Nggak ada masalah aja risau. Itu ciri diangkatnya berkah. Nggak tahu dong, risau aja nyo. Risaunya kenapa? Nggak tahu. Risau aja. Nah, itu hati-hati tuh. Itu ciri diangkatnya berkah itu. Ya. Lagi witir, azan berhenti witir ya. Azan tidak boleh melakukan sholat sunnah. Azan tidak boleh baca Quran, tutup Qurannya, jawab azannya. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Dulukan yang dulukan yang yang wajib. Ya. Ustazah, salaman dengan yang bukan muhrim gimana? Sunnah Rasul itu ada dua. Pertama adalah perkataan Rasul, yang kedua adalah perbuatan Rasul. Dua-duanya sunnah. Kenapa salaman yang bukan muhrim terjadi perbedaan? Karena begini Bu, Rasul pernah bersabda, lebih baik saya memegang bara api daripada memegang tangan wanita. Itu adalah indikator tidak boleh bersalaman dengan yang bukan mahram. Tapi satu sisi, Rasul pernah bersalaman dengan wanita saat beliau dibaiat. Maka terpecahlah dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi ibu mau pilih yang mana? Saran saya tetap hati-hati saja. Ya, untuk tidak melakukan aktivitas itu. Ditambah lagi kan saya pernah ngajak ibu-ibu untuk jaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi. Saya memilih tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, bukan karena saya menganggap itu haram. Karena pada faktanya perbuatan Rasulullah pernah bersalaman. Tapi lebih kepada menjaga wudhu. Tapi apakah berdosa dan tidak muncul syahwat, itu sebenarnya nggak ada masalah. Ada yang pendapat yang membolehkan. Ya itu tadi. Seandainya dia ganteng kayak Lee Min Ho, jangan salaman. Iya. Ya, tapi kalau dia bagian dari paman apa itu kan nggak apa-apa. Oke? Iya. 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 Benar. Oke? Silakan, yang mana nih satu? Iya, silakan. Yang mana? Ya, silakan. Hah? Kita kan sedekah subuh. Ya. Kita kan udah istiqomah nih. Jadi kita rencana mau ada perjalanan nih 4 hari. Jadi subuh tadi itu kita kan ada empat di biar nggak putus. Biar nggak putus. Jadi kalau saya biasanya saya kalikan 4 hari berangkat berarti 4 subuh saya masukkan ke tabungan tadi. Supaya jangan putus maksudnya. Ustazah, saya kalau di rumah kan saya masukkan ke celengan. Tapi ini saya lagi di luar kota. Pas sebelum berangkat itu. Sebelum berangkat? Kita kan udah perkirakan 4 hari. Berarti kita biasanya kita kalikan berapa? Bagusnya jangan gitu. Gini caranya. Ustazah, saya kan sedekah subuh tiap hari. Kan yang dihitung tuh aktivitas memasukkannya itu kan. Tapi suatu ketika saya itu di perjalanan, saya mau balik kampung lah. Ya, balik kampung 4 hari. Boleh nggak saya rapel aja misalnya 8.000 saya masukin? Saran saya jangan. Nanti ibu nggak terbiasa. Yang kita pengen konsisten. Caranya adalah biarkan tinggalkan kaleng itu di rumah. Jangan dibawa leng. Ikut oleng, jangan dibawa. Leng ikut leng, jangan dibawa. Yang 2.000 tadi ibu masukkannya dalam dompet yang lain. Jadi subuh tuh tetap melakukan aktivitas. Sebenarnya nggak harus kayak gitu. Cuman saya tuh pengen ibu konsisten dulu. Jadi tetap harus ada aktivitas di subuh hari. Masukkan aja ke dompet yang lain. Masukkan ke dashboard mobil. Lakukan setiap subuh. Ingat, ini bukan wajib. Tapi membangun konsistensi itu susah.
Takutnya kalau ibu rapel nanti ibu jadi nggak istiqomah lagi. Tinggal lagi istiqomahnya di sebelah. Ya. Jumpa masjid subuh taruh. Oh. Enggak apa-apa. Oh, ketemu masjid tetap sedekah. Kalau ketemu masjid di jalan subuh sedekah, udah nggak perlu sedekah subuh lagi. Kalau subuh, kalau ketemunya siang lain cerita. Ya. Jangan. Bukan nggak boleh. Jadi gini ya. Di rumah ada celengan. Di masjid ada masjid. Hari ini saya celengan aja karena nggak ke masjid, lagi haid. Besok setelah haid saya ke masjid lagi. Di rumah boleh celengan lagi nggak? Setelah saya kasih di masjid, di rumah saya boleh celengan lagi nggak? Kayak gitu kan? Sebenarnya nggak apa-apa. Boleh kayak gitu kalau udah istiqomah. Kalau belum istiqomah jangan. Takutnya besok ibu males. Kan kemarin udah. Akan ada pikiran kayak gitu, Bu. Akan ada pikiran kayak gitu. Jadi sebelum istiqomah jangan ditambah-tambah. Kalau udah istiqomah baru lakukan. Saya dulu waktu ngafal Quran, kami tuh ngafal Quran cuman boleh 1 halaman. Satu ketika saya ngafal Quran itu 3 halaman 1 hari. Dulu belum ada hak asasi manusia. Jadi masih ada main pukul dulu. Pukul betis gitu ya. Itu malah saya kena pukul. Saya bingung dengan Ustadz ini. Saya ngafal 3 halaman kok kena pukul gitu. Tapi dia diam aja, namanya Ustadz kan cool ya kan. Ya kan gimana ini? Ternyata dia khawatir kita nggak istiqomah. Jadi jangan banyak-banyak, yang penting konsisten. Tapi kan kalau itu nggak perlu jalan. Padahal tadi di rumah memang ada cat liwat kan, dari isi terus. Tadi pas ada bakul nggak diisi, enak itu. Oh, kalau diisi nggak enak nggak apa-apa. Ya, atau kalau ke masjid, di masjid aja. Nah, di masjid aja. Iya, itu untuk istiqomah aja. Tapi bukan berarti nggak boleh. Karena Bu, ibadah tuh butuh mental. Kalau mentalnya nggak duduk, nggak jadi dia. Silakan Bu. Dengan bukan mahram. Muhram ada yang bisa nikah sama ibu. Lebih bagus janganlah. Jagalah. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Kalau segala sesuatu itu terjadi, ibu ragu, jangan kerjakan. Janganlah berpeluk-peluk kali pula. Ya. Ya, yang lalu biar berlalu, ke depan lebih hati-hati ya. Nah, kalau udah ada dalam hati, ini tidak boleh, tinggalkan. Da' ma yaribuk, tinggalkan yang ragu. Karena itu tidak akan menenangkan kalau ragu kan? Ya kan? Ya, silakan. Ya, silakan. Tadi sedekah subuh itu saya sering bersedekah itu kepada kaum duafa karena saudara sendiri dia memelihara anak yatim cacat. Jadi saya jarang ke masjid itu setiap subuh. Mana yang lebih afdal begitu Ustazah? Ustazah, saya sedekah itu sering ke duafa. Ada saudara saya cacat, anak yatim. Jarang saya taruh ke masjid Ustazah. Yang mana yang lebih afdol? Sama. Sedekah subuh nggak ada masalah. Ibu taruh di celengan, lalu ibu kasih ke duafa, sedekah subuh juga namanya. Ibu kasih ke kota amal, nanti masjid juga nyalurkan juga kok. Nyalurkan juga ke orang lain. Tapi kalau ada zawil qurba, orang-orang yang terdekat, tentu lebih afdol orang terdekat. Itulah zawil qurba. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Kadang masjid ini mereka sudah fasilitas sudah ada semua lengkap. Kadang sedekah-sedekah kita itu
masuk ke bank. Nanti setiap hari Jumat dia bicara sekian ratus juta, kayaknya nggak tersalurkan kayaknya. Ustazah, kadang-kadang masjid-masjid di sini nih udah masjid besar, udah dapat dana. Ya, tahu-tahu waktu khutbah Jumat dia bilang dapat duit 200 juta, 300 juta. Itu berarti ibu masukkan ke kota amal masjid. Coba ibu cari kota amal bacaannya anak yatim. Nanti dia serahkan ke kota amal anak yatim. Coba cari bacaan fakir miskin. Dia akan serahkan ke fakir miskin. Ya. Kalau di tempat kami itu kalau udah subuh tuh ngantri. Masukkan ke kota amal tuh ngantri. Lubangnya segini cuman. Ngantri. Ya, jadi kalau kayak gitu kondisi masjidnya cari yang bacaan fakir miskin atau anak yatim kan bisa. Gitu ya, atau kayak tadi taruh di rumah dulu pasti bisa. Tapi intinya ada aktivitas memberi. Oke, ini yang sebelah sini jarang terlihat sama saya, maaf Ibu ya. Soalnya ini berputar kepalanya. Bukan ceramahnya yang susah, mutar kepala. Oke. Cukup? Ibu yang kiri ada? Ibu-ibu yang kiri ada? Sudah paham semua. Sudah paham semua. Masih ada? Satu pertanyaan lagi. Silakan. Yang bertanya, Cukup. Bertanya jam 11. Oh, cukup. Kalau cukup, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام.